Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama, berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi bersama kakak dan abang di hari Minggu yang ceria ini. Di ibadah sekolah minggu. Nah sebelumnya kakak dan abang mau menyapa adik-adik dulu nih. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa dong Kak. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah sekolah minggu. Yang pertama ada Kak Koresi, ada Kak Cantika, ada Kak Eta, ada Bang Harlen. Dan tak lupa pemusik kita ada Bang Akti Sitompul. Nah, dan yang berkhotbah nanti ada Amang calon pendeta Sinaga. Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita, namun kita harus persiapkan hati dan pikiran kita. Nah, sekarang kita mau bersaat teduh, semuanya siapkan hati dan pikirannya. Kita mau memulai ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau hadir, Engkau sertai kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sambut ibadah sekolah minggu kita dengan riang gembira sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 295. Andai ku punya banyak lidah. Andai ku punya
semua bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami di jalan kebenaran-Mu, supaya kami menjadi milik-Mu, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, kita mau bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 50, Dengarlah Firman-Nya. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat pertama, berbunyi demikian. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Adik-adik, abang mau nanya, tahu nggak siapa gembala kita? Tuhan Yesus, Bang. Nah iya, Tuhan Yesus adalah gembala kita dan kita adalah domba. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari buku ND 409, Aka Biru-Biru. Semua bangkit berdiri. Aka biru-biru nabungui siap bulu siado Olan sadadadau aina lilui macai dau siap Tuhan ado tung tiga Portibio dan seorang rohana sai susaidon dan seorang rohana sai susaidon. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Adik-adik, tadi dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan dan sudah diampuni. Kalau begitu kakak mau ajak kita untuk angkat pujian ini dari buku ND nomor 467, Asini Roham Hu Puji. Asini Roham Hu Puji, Allahumma Adik-adik, Nats Epistel untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya 58, ayat 9b sampai dengan ayat yang ke-10. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Ini
apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, di dunia ini ada berapa jalan? Dua, Kak. Nah, seperti lagu kita hari ini, di dalam dunia ada 2 jalan. Dari buku ND Sekolah Minggu nomor 45. Kita menyanyikannya sambil bangkit berdiri ya. Ayo Kak. Ayo. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Lebih semangat yuk Kak. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Adik-adik, marilah kita mengaku iman percaya kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Warta Sekolah Minggu 9 Agustus 2020. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu ke-9 setelah Trinitatis bagi kita semua. Adik-adik, mari kita bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari guru-guru Sekolah Minggu. I give thanks to you, Lord, for you're always by my side. You hold my hand all the way. Oh Lord, you're by my side.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun mulai tanggal 3 sampai 9 Agustus. Ayo adik-adik kita sama-sama bernyanyi untuk teman-teman kita yang ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Sebagai pengganti pengajaran kelas, Minggu 9 Agustus 2020 dapat dilihat pada channel YouTube HKBP Rawamangun. Ikuti rangkaian aktivitas kelas dan kirimkan kreasi terbaik adik-adik yang terdiri dari horong pertama, foto dengan pakaian profesi, horong kedua, kartu cita-citaku, horong ketiga, membuat cover lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Sama seperti contoh guru sekolah minggu kita tadi. Nah, 3 kreasi terbaik, 1 kreasi per horong yang mendapatkan like terbanyak akan mendapatkan hadiah yang menarik. Caranya mudah sekali adik-adik. Yang pertama, follow IG @sm.hkbprawamangun dan @hkbp_rawamangun. Upload kreasi karya adik-adik. Jangan lupa ya tag IG yang tadi dengan memberikan caption nama dan kelas. Lalu beri hashtag saya pekerja Tuhan. Tag juga 5 orang temanmu. Ajak teman-teman untuk like postingan kamu yang sudah diupload di IG Sekolah Minggu sebanyak-banyaknya. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada 16 Agustus 2020 di IG @sm.hkbprawamangun. Ayo adik-adik ikutan ya. Bahan ajar untuk Minggu 16 Agustus 2020 diambil dari Nas 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 12 dengan tema Merdeka dari Perbudakan. Adik-adik agar dapat membacanya terlebih dahulu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, diri kita mau katakan, Hatami ale Tuhanku, menyanyikan dari buku ND nomor 25. Hatami ale Tuhanku, Artanahu mardai, Saipai di rohaku, Udang
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bersekutu di ibadah kami saat ini. Begitu banyak keadaan yang telah kami lewati, begitu banyak keadaan yang telah kami jumpai ya Tuhan. Kasih perlindungan-Mu masih terasa di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan pada kita pada minggu ini tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Adik-adik sekalian, ayo kita membaca bersama-sama Yohanes 8 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Apa kabar ini adik-adik? Kita sudah berada di awal bulan, yaitu tanggal 9 Agustus 2020. Kita sudah berjalan melakukan ibadah kita di rumah kita masing-masing selama 8 bulan. Adik-adik sekalian, apa yang menjadi pemikiran adik-adik di dalam melangkah pada bulan 8 ini? Bagaimanakah kasih Tuhan terhadap hidup adik-adik sekalian? Pada minggu ini, firman Tuhan menyapa kita, yang bagaimana Tuhan Yesus memberikan pengertian bahwasanya Tuhan Yesus adalah terang dan hidup manusia. Adik-adik sekalian, kalau kita melihat secara iman kita, secara anak sekolah minggu, sampai di manakah pengenalan adik-adik sekalian dengan Tuhan Yesus Kristus? Mungkin adik-adik ada yang mengatakan Tuhan Yesus adalah teman karibku, Tuhan Yesus adalah penolongku, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan diriku, melampaui suka dan duka. Di sini diperjelas adik-adik sekalian, bahwasanya di dalam kehidupan kita sebagai manusia mempunyai satu tujuan perjalanan hidup. Satu perjalanan hidup kita, yaitu menuju ke terang ibadah, ke terang imani, ke terang yang dimana Tuhan menunggu kita di ujung jalan tersebut. Adik-adik sekalian, Tuhan Yesus adalah terang dunia
yang menerangi perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita dari kecil, TK non mandiri, pra-TK non mandiri, TK, SD, sampai besar. Tuhan Yesus adalah terang dunia, tetapi adik-adik sekalian, terang dunia yang dimaksud bukan terang lampu, bukan terang lilin, bukan terang cahaya handphone, bukan terang cahaya bintang, tetapi Tuhan Yesus ingin menunjukkan jalan kepada kita. Apabila kita ingin berjalan menuju surga, menuju rumah Bapa, Tuhan Yesus menunjukkan terang tersebut. Di sini adik-adik, siapa yang pernah berjalan malam hari, malam-malam gelap, tidak ada cahaya? Siapakah adik-adik yang pernah berjalan pada malam hari? Mungkin kalau kita berjalan di tempat yang gelap, kita tidak bisa melihat apa-apa. Kita tidak bisa melihat batu, kita tidak bisa melihat lubang. Karena kalau kita berjalan di tempat yang gelap, kita sering tersandung, kita sering terpeleset. Maka dari itu, di dalam perjalanan iman kita, kita harus mempunyai terang yang menerangi perjalanan kita. Adik-adik sekalian, siapakah yang mau berjalan dengan aman dan tentram? Siapakah yang mau berjalan dengan terang benderang menuju ke rumah Bapa dan bertemu dengan Tuhan kita? Kita semua pasti menginginkan berjalan di dalam keterangan hidup kita. Maka dari itu adik-adik, apakah yang menjadi syarat untuk berjalan di dalam terang tersebut adalah mengikut Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian, kalau kita berjalan di tempat yang gelap, mungkin kita takut bahaya, mungkin kita takut gangguan-gangguan iblis, mungkin kita seperti di film-film, ada setan, ada hantu. Mungkin ada penculik, mungkin ada binatang-binatang yang mengganggu di tempat gelap tersebut. Tetapi di perjalanan hidup kita, apabila kita berjalan bersama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan, yang mengganggu dihempang, apapun yang ada menghalangi kita, Tuhan Yesus bersama kita. Amin adik-adik. Maka dari itu adik-adik sekalian, bagaimanakah kita mewujudkan, bagaimanakah seorang anak-anak sekolah minggu yang takut kepada Tuhan, yang cinta kepada Tuhan, harus menunjukkan jalan yang terang di kehidupan adik-adik sekalian. Apakah jalan yang terang tersebut? Kita tidak boleh berbohong, karena berbohong adalah perbuatan-perbuatan gelap. Kita tidak boleh mencuri, karena mencuri adalah perbuatan-perbuatan gelap. Kita tidak boleh melawan orang tua kita, karena disitulah iblis bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu kalau kita melawan orang tua kita. Maka dari itu, terang yang daripada Tuhan Yesus Kristus harus kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita rajin membantu orang tua, tidak pernah melawan, tidak pernah berbohong. Kita harus jujur di dalam kehidupan kita. Apalagi di masa sekarang adik-adik, orang tua kita sangat mengerti kita, sangat memperhatikan kita, dan bahkan orang tua kita kadang pusing memikirkan kita. Kita belajar melalui daring, belajar di rumah. Kita malas belajar, orang tua kita melihat kita malas, orang tua kita sedih. Adik-adik sekalian,
di masa pandemik virus corona ini, seluruh orang percaya, adik-adik sekolah minggu, dituntut oleh Tuhan Yesus, diinginkan oleh Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang terang, menunjukkan kasih setia Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Kalau kita sering dimarahin mama papa, bukan mama papa menunjukkan mereka jahat, tetapi mama papa sering memarahi kita agar kita menjadi orang yang pintar, orang yang baik. Mama papa kita menginginkan kita menjadi orang yang berhasil. Mereka tidak mau kita menjadi orang yang malas, orang yang bodoh, orang yang tidak bisa diandalkan. Tetapi mama papa kita ingin menuntut kita, ingin membawa kita menjadi seorang yang berhasil. Adik-adik sekalian, di masa belajar di rumah ini, pakailah waktu ini untuk menggali potensimu, untuk menggali semua yang ada di dalam dirimu, mengembangkan dirimu, menyemangati perjalanan hidupmu, untuk ketika corona ini pergi, adik-adik menjadi seorang yang tangguh, seorang yang cerdas, seorang yang pintar. Karena orang yang telah diterangi Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang takut kepada orang tua, orang-orang yang mempunyai sopan santun dan ramah di dalam kehidupannya. Inilah tuntutan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menunjukkan bahwasanya Tuhan Yesus adalah terang dunia. Ketika kita merasakan terang, kita melihat semua berjalan dengan senang hati, berjalan dengan sukacita. Adik-adik pernah melihat atau pernah mengalami ketika di rumah kita lagi enak-enak berbicara, bermain, melakukan kegiatan, tiba-tiba mati lampu. Ketika mati lampu pasti adik-adik teriak, "Au!" Karena apa? Karena kita merasa ketakutan ketika terjadi kegelapan. Maka dari itu Tuhan Yesus telah menunjukkan kita terang yang imani, terang yang dari surga untuk mendampingi, menemani kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita selalu adik-adik, cari Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus, dekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus menunjukkan jalan dan terang tersebut di dalam kehidupan kita semua. Terutama adik-adik sekalian, tetap semangat meskipun belajar di rumah, Tuhan Yesus bersama dengan kita menunjukkan terang yang daripada Tuhan untuk menggapai cita-cita adik-adik, untuk membahagiakan orang tua adik-adik, untuk menyemangati adik-adik, melampaui kehidupan jenjang pendidikan adik-adik sekalian, dari TK, SD, SMP, SMA. Maka dari itu adik-adik, Tuhanlah yang selalu bersama-sama dengan kita dan melindungi kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami sering berjalan ya Tuhan di dalam kegelapan, yaitu sifat-sifat kami yang tidak baik. Tapi pada hari ini kami ingin mengikuti terang daripada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ajarlah kami melalui Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami senantiasa hidup di dalam terang yang daripada-Mu, agar segala yang kami perbuat dapat menyenangkan hati orang tua kami, terlebih menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan adik-adik kami di masa-masa ini
Di masa pandemi ini ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang menjaga kami semua. Jauhkan kami dari mara bahaya dan penyakit. Dan kiranya Tuhanlah yang selalu bersama-sama dengan kami. Berkati dan sembuhkanlah teman-teman atau orang tua kami yang lagi di dalam keadaan sakit ya Tuhan. Yang lagi di dalam keadaan duka, yang lagi di dalam masalah. Kiranya Tuhanlah yang selalu memberikan penghiburan, memberikan jalan keluar kepada kami semua, agar terang hidup itu semakin nyata di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat teman-teman kami yang Tuhan berikan umur yang panjang. Terima kasih buat umur yang panjang itu ya Tuhan. Kiranya teman-teman kami dapat menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, takut kepada Tuhan, dan menjadi sukacita di lingkungannya. Berikanlah kami kepintaran, kebijaksanaan melalui kehidupan kami, agar kami selalu hidup di dalam terang dan selalu menjadi seorang yang membawa sukacita dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh gereja kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang selalu bersama-sama gereja kami melakukan pelayanan-pelayanan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik mengumpulkan persembahan yang terbaik ya. Nah, adik-adik boleh minta tolong mama papa untuk scan barcode yang ada di layar. Sekarang kita mau sambil bernyanyi dari nomor 366, O Ale Jesus Tuhaki. Adik-adik, mari kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, awal juga hidupku, harta diriku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Maka dari itu, ayo kita datang kepada Tuhan Yesus untuk melihat terang-terang tersebut. Tuhan Yesus memberkati, semangat dan sehat menjalani kehidupan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.